Kasihan pohon asamnya. Biasanya saya baca berita yaitu dia gantung diri di pohon asam. Dan yang menjadi yang rugi adalah pemilik pohon asam itu. Dan dia tidak bisa akan panen lagi sampai selamanya. Naik di berita karena memang 250 juta. Karena kalau misalnya 300 T kan pasti tenggelam. Tidak ada beritanya pasti tenggelam dong. Mereka sudah berani untuk mengungkapkan bahwa tahun nadaku itu kah? Yang SMA DC 60 atau 70 juta, yang S1 80 sampai 100 juta. Yang tidak sekolah kita suruh sekolah lagi gitu. Intinya kalau mau Anda beles Anda mahal berarti harus sekolah. Kembali lagi bersama kami di Budget Podcast. Saya Gekarno hadir lagi setelah tahun baru. Dan di sebelah saya sudah ada the one and only Rudianus. Welcome back to Budget Podcast. Seperti yang teman-teman lihat di layar, kayaknya kita akan bahas sesuatu nih. Oke, sesuatu yang seperti apa? Cukup meresahkan akhir-akhir ini di wilayah Manggarai di awal tahun ini. Tapi kayaknya menarik ya, kayaknya menarik sekali nanti. Oke. Harusnya tadi kita mau ngajak reaktor ya, salah satu konten dengan reaksi wow di Kabupaten Manggarai Hilka TV, tapi beliau lagi libur. Dia lagi libur. Tapi memang dia kontennya reaksi semua kalau saya lihat. Reaksi semua kontennya Pak Hilka itu. Iya kan. Iya, tapi kenapa kita harus bahas Hilka ini? Oke. Hilka lagi yang viral ini. Dan kenapa saya mengundang seorang stand up komedian biar sedikit aman? Ya. Jadi kita mencoba untuk melihat celah-celah komedi antara kejadian-kejadian ini. Berarti ini dari sudut pandang kita. Dari sudut pandang stand up komedian. Yang pasti Anda jangan berharap ini adalah the truth answer atau apa namanya. Kita punya pendataan bukan yang benar-benar valid. Ya. Itu asumsi. Oke, kita masuk kasus yang pertama. Saya terlalu banyak intro. Langsung kasus yang pertama. Ini langsung di Detik Bali kayak. Ini bukan lagi di media-media yang, tapi ini langsung di Detik Bali. Ini dari Detik Bali tapi videonya hampir lebih dari 19 detik ya. Oke. Viral siswi SMA di NTT labrak perempuan di kamar kos gara-gara urusan pria. Ini sebenarnya beritanya sangat-sangat menarik. Saya sempat juga kemarin itu hampir saya buka media sosial. Yang di pikirannya Keru itu apa kemarin itu? Sebenarnya kemarin kan kita buka ada di salah satu media sosial. Ini cukup viral sekali ya. Itu hampir hitungan jam langsung naik sekali beritanya. Kalau dari sudut pandang kita sebagai seorang komika dengan kasus ini, jujur saja sih ya Bang Karno ya, jujur saja itu kita kasihan. Saya kasihan helmnya. Kasihan sekali sama helm baru soal itu. Itu berarti ada rasa kasihan, itu impression pertama ya. Iya. Kalau saya itu lebih kayak model laki-laki ini seperti apa gitu. Maksudnya saya penasaran dengan itu juga tampang seorang yang diperebutkan ini gitu. Iya, saya lebih penasaran sekali dengan Baginda itu. Prabu yang mulia kita. Dia direbut oleh dua putri loh. Saya sekilas menonton video yang viral itu kemarin. Di situ kan dia ambil helm dan dipukul pakai helm. Oke. Iya, maksud saya kenapa harus pakai helm loh pukulnya? Kan bisa pakai Velx langsung juga bisa. Begitu. Atau sekalian tabrak pakai motor kan itu lebih gitu ya. Maksud saya begitu. Cuman Bang Karno, kekasiannya itu ke orang tua dari korban atau katanya pelaku. Mengalami pendarahan di kepala. Iya, begitu kan. Sangat-sangat kasihan sekali sih. Iya. Dan miris. Dan sebenarnya kalau saya lihat, yang paling bangsat adalah kameramennya sih. Yes. Kok bisa ada kameramen? Maksudnya apakah itu terkonsep atau memang yang kita penasaran sama kameramennya, dari pihak mana kameramennya? Oke, bicara tentang soal kameramen. Kalau yang mau memviralkan, kalau mau dibilang terkonsep juga tentu bukan. Ya. Tapi mungkin yang pegang kamera itu beliau ingin membuktikan bahwa kami melakukan sesuatu nih. Oke. Begitu, melakukan sesuatu ini. Nah, sebenarnya menurut saya Bang Karno, kasus-kasus yang viral kemarin itu selain karena mereka atau korban dan pelaku di sini adalah masih
SMA. Iya, SMA. Itu yang membuat viralnya juga. Yang kedua, kata-kata yang dilontarkan atau dialognya mereka dalam masalah itu di video itu. Ada bahasanya yang atau mungkin kamu masih ingat bahasanya seperti apa? Itu dalam bahasa Manggarai. Dalam bahasa Manggarai yang saya petik sedikit itu Ronada Tataro kan. Iya, Ronada Tataro kan itu maksudnya gimana? Kalau dalam bahasa Indonesia itu maksudnya biar suami orang ya sikat gas saja begitu. Saya jadi pikir ini jangan-jangan laki-lakinya ini SCTV. Satu untuk semua. Kalau kita sebagai laki-laki juga, kalau saya sebagai laki-laki yang menjadi pemicu, harusnya saya tuh berbangga sih karena wah saya direbut oleh 2 wanita. Itu yang pertama, saya bangga. Yang kedua, direbut sampai yang berdarah begini kan agak lucu juga, agak miris juga kan. Saya rasa ada sedikit kebanggaan sih. Nah, kalau sebagai laki-laki of course sih, sebagai mungkin laki-laki yang direbut di situ itu sebagai. Cuman semakin kesini saya kepo kan dengan beritanya itu, saya lihat-lihat, oh muncul juga nih si laki-laki bahkan. Jadi bahkan FVP pun, FVP TikTok, bahkan Facebook juga. Bahkan merekomendasikan kepada kita semua bahwa ini loh, bahkan the one and only Prabu muncul di layar. Bahkan banyak orang yang pakai jadi apa namanya voice over dari percakapannya mereka, Bang kan. Bahkan itu FYP hampir 3 hari kayaknya kemarin itu kasus. Sangat-sangat setelah saya kepo ini saya lihat juga ini laki-laki biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. Oke. Kalau kayak Rudy lihatnya dampaknya ini ada sisi positif atau negatif kah? Kalau berbicara kedua-duanya. Kalau berbicara dampak positif dan negatif ya. Kalau dampak positif tetapi bagi si laki-lakinya aja. Dan bagi konten kreator Manggarai kan biasanya begitu. Bagi konten kreator. Karena memanfaatkan situasi yang ada kan. Situasi memperbesar. Tapi kalau menilai secara keseluruhan itu lebih banyak dampak negatifnya. Sampai masuk rumah sakit itu miris. Kalau misalnya trauma secara psikis, of course. Di sini bukan hanya si korban yang dipukul pakai helm, tetapi dengan viralnya video si pelaku juga tentu secara psikis itu terganggu. Kenapa? Karena hujatan netizen. Masih SMA dan dia sudah bilang kami sudah hubungan mereka itu kan lebih dari sudah seperti suami istri. Seperti suami istri. Nah, ini kata-kata itu menurut saya dampaknya jadinya itu lebih menyeluruh. Kepada semua perempuan, terus orang tua juga demikian. Sekolahnya juga. Sekolah instansi yang terkait itu parah sekali sih menurut saya. Iya. Kenapa? Karena orang sekarang tuh mindsetnya, berarti kalian tuh pergi sekolah ini bukan pergi belajar, tapi pergi untuk berkeluarga. Berkeluarga, kumpul kebo. Begitu. Itu kan dari sisi perempuan. Saya cari tahu dari sisi laki-lakinya ini apakah I am the handsome boy in Manggarai gitu. Dari sisi laki-laki mungkin secara pribadi dia memikirkan seperti itu. Saya direbut ini, saya viral ini, saya direbut begitu. Sampai baku pukul, pakai helm gitu. Bahkan kita kepikiran untuk mengundang dia ke Bajot Podcast, membagikan tips-tips. Jadi buat pendukungnya kalau misalnya tahu akunnya tolong mention Bajot Podcast supaya kita undang dia di sini. Siapa tahu kalau misalnya kita undang dia di sini kita bisa pukul dia pakai helm. Jangan. Kita lebih bertanya kepada beliau kok bisa begitu. Gitu. Saya tidak bermasalah dengan ganteng dan sebagainya, tapi skillnya itu perlu dipertimbangkan. Kalau bisa kasih kita referensi juga ya bro ya, kalau lu nonton gitu cara terbaiknya seperti apa. Tapi kembali ke bicara tentang dampak, Abang Karno, kalau dampaknya itu parah sekali sih menurut saya. Apalagi instansi yang terkait orang tua, makanya sangat-sangat penting sekali sih menurut saya di sini peran orang tua untuk mendidik anak itu saya rasa itu yang menjadi pertama, peran orang tua. Karena sekolah ini menurut saya itu jadi rumah kedua sih sebenarnya. Gitu. Pengetahuan pertamanya itu menurut saya orang tua yang orang tua. Kemudian lingkungan juga. Nah, tapi dari kasus ini Bang Karno, saya juga punya dari kasus ini ya, saya juga berpikir bahwa
untuk sekolah sekarang, menurut saya sekolah teruntuk untuk SMA ya. Menurut saya di era-era sekarang itu seks itu bukan lagi suatu hal yang tabu. Oke. Ya, maka menurut saya sangat-sangat perlu dan penting sekali sekolah juga di sini tidak boleh tabu untuk mengedukasi tentang seks terhadap siswa-siswinya. Oke. Jadi masukkan juga apa namanya, edukasi seks. Edukasi. Kalau bisa masuk dalam kurikulum tentang edukasi seks, karena di era sekarang itu bukan hal yang tabu lagi tentang seks. Ya. Begitu. Gitu. Ya, maksud saya begini, meskipun orang tua ngelarang anaknya kamu tidak boleh keluar malam, gitu, tidak boleh terlalu dekat dengan laki-laki atau mungkin tidak boleh berzina dan lain-lain, tapi menurut saya kepribadian seseorang, individualnya seseorang itu tidak bisa dibatasi. Oke. Tidak dibatasi. Makanya satu-satunya cara itu edukasi seks, penting sekali. Penting edukasi tentang seks, bagaimana cara penggunaan kondom, dan kalau bisa kondom juga kalau bisa jual di pintu gerbang sekolah menurut saya. Nah, benar. Jadi benar-benar salesnya datang langsung. Iya, datang langsung praktek cara penggunaan kondom yang baik dan benar, cara memakai dan sebagainya. Iya. Kayaknya ini merambah kemana-mana nih penjelasan tentang karena back on the fact. Iya. Kembali ke kenyataan, pernyataan dari video itu mereka masih SMA loh. Dan mereka sudah berani untuk mengungkapkan bahwa Rona daku itu kah? Rona kita itu karena dalam tanda kutip Rona kita daku gak, berarti of course mereka ini sudah melakukan hubungan konsumatum. Iya. Kurang tahu itu kata-kata dari mana itu. Kurang tahu. Rasanya itu kan lebih kayak kok bisa mereka kepikiran untuk berkeluarga? Maksudnya di umur-umur segitu. Di umur-umur segitu. Di belahan bumi Manggarai yang lain ini masih pikir tentang karir. Lalu pertanyaannya nih Bang, dan PR, kok bisa kepikiran? Lalu pertanyaannya, dengan mereka sudah melakukan hubungan sayaknya suami istri, kita mau salahkan siapa di sini? Oke. Mau salahkan sekolah, atau mau salahkan orang tua atau individu itu sendiri? Kita tidak boleh menjudge lembaga sama orang tua di sini. Iya. Lebih ke individu. Makanya kenapa saya bilang tadi itu, maka penting sekali edukasi seks di sekolah-sekolah itu penting. Iya. Penting sekali. Antisipasi pertama hamil di luar nikah, atau mungkin ya pas mereka masih sekolah, terus mereka hamil, terus tiba-tiba mereka banyak, jadinya kan terpengaruh terhadap masa depan mereka. Tapi kalau misalnya sekolah juga memberikan edukasi tentang seks, misalnya tadi nih penggunaan kondom, begitu kan, itu penting sekali supaya setidaknya kalaupun mereka itu out of control dari guru atau mungkin orang tua, mereka sudah paham tentang edukasi itu tadi, penggunaan kondom itu seperti apa. Jadi perlu juga pemilik kos dimanapun berada. Iya, kayaknya itu penting sekali. Pemilik kos juga kalau bisa buka supermarket untuk jual kondom. Oke. Jadi benar-benar sebelum Anda masuk di sini, Anda wajib setiap bulan itu bayar ekstra tambahan. Iya, ekstra tambahan. Kok bisa besar begini ya untuk antisipasi itu. Kenapa kita membicara tentang edukasi seks? Jangankan di dunia pendidikan seperti SMA, dunia kampus. Nah, itu dia. Kembali ke beberapa masalah yang tahun lalu. Nah, di salah satu kampus juga di Manggarai, itu gantung diri, men. Ya, baru-baru terjadi kemarin. Bunuh diri juga, dan itu alasan itu pasti alasan asmara. Karena pernah saya baca beritanya, ternyata si perempuan juga sudah hamil. Dan dia tidak mau dilepas, tidak mau dijandakan. Mending saja dari akhirat. Iya. Jadi kayak tidak mau diketahui oleh dunia kampus. Makanya jalan terakhir bagi mereka itu udah gantung diri. Begitu. Nah, maksud saya edukasi seks itu penting, sangat-sangat penting sekali sih menurut saya. Kalau misalnya penonton tidak ada yang tinggalkan komentar lah. Kalau memang misalnya teman-teman tidak setuju dengan pernyataan saya, kemudian tinggalkan komentar. Kalau misalnya ada yang setuju, Oke, ini yang satu NTT cukup ini masih di Detik News. Ini lebih besar lagi dari tadi Detik Bali. Jadi lebih ke nasional sini. Anggota TNI di NTT gantung diri diduga karena tuntutan mahar. Mahar ini belis kayak gitu. Iya, mahar ini belis. Jadi gantung diri. Yang di pikiran saya adalah katanya kemarin 250 juta.
Saya tidak tahu karena saya memang belum berkeluarga, jadi ya, saya tidak tahu. berdasarkan berita yang beredar ya. It's big number or not, saya tidak tahu ya. Tapi ya kejadiannya sangat ironis sekali sampai merenggut nyawa. Berarti maharnya 250 juta. Katanya seperti itu sih. Iya, saya yakin juga sih. Mungkin kan naik di berita karena memang 250 juta. Karena kalau misalnya 300 T kan pasti hilang. Tidak ada beritanya pasti. Pasti tenggelam dong. Oke, gantung diri. Oke, saya yakin sampai saat ini juga si ceweknya masih dihujat satu NTT. Banyak yang bilang, oh ini dia artis NTT dengan mahar terbesar. Iya, kalau bicara tentang mahar ya, mahar itu kalau dalam kalau bahasa di untuk NTT-nya itu kita sebutnya belis. Belis, ya. Oke. Ya, kalau misalnya perihal mahar, menurut saya juga saya rasa tindakan-tindakan keliru yang diambil oleh si laki-laki ya. Gitu. Tindakan-tindakan keliru gara-gara mahar terus dia mengakhiri hidup. Kalau sudut pandang saya sebagai komika, lucu aja sih. Lucunya dia jadikan mahar itu sebagai satu penghalang dan dia mengakhiri hidupnya, sangat lucu. Dan kasihan juga. Jadi kan saya tidak kasihan si perempuannya ataupun si laki-lakinya. Kasihan pohon asamnya. Biasanya saya baca berita yaitu dia gantung diri di pohon asam. Dan yang menjadi yang rugi adalah pemilik pohon asam itu. Dan dia tidak bisa akan panen lagi sampai selamanya. Tidak bisa, rumah makan Padang tidak bisa lagi buat itu membeli asam di yang punya itu kan. Karena asamnya sudah angker, men. Iya, itu dia. Yang pasti kita turut berduka sebenarnya ya. Iya. Turut berduka cita ya dengan kebodohannya dia. Mungkin penonton menilai ya mungkin tidak di posisi kamu atau apa. Menurut saya tindakan-tindakan bunuh diri itu adalah kebodohan sih. Iya. Kebodohan menurut saya. Dan setidaknya kan begini, Bang Karno. Mungkin penonton menilai bahwa itu mungkin kamu tidak berada di posisi itu. Maksud saya begini, penonton. Seberat apapun masalah, hal yang paling penting itu adalah jangan lupa stres. Oke. Iya, jangan langsung ke arah gitu. Stres aja dulu. Begitu. Oke. Jangan lupa stres ya. Kita tidak sedang menertawakan kejadian ironisnya, tapi sedang menertawakan itu. Kita menertawakan langkah yang dia ambil. Gitu. Kita menertawakan langkah yang dia ambil. Kalau misalnya secara hati nurani kita juga turut berduka cita ya, tapi kita menertawakan langkah yang diambil. Karena terlalu kebodohan terbesar yang diambil sih. Sebenarnya ini PR untuk siapapun di luar sana, perempuan, untuk para perempuan. Bukan hanya di Manggarai karena akan bertentangan dengan adat dan sebagainya. Tapi kita karena benar Bang Karno. Karena gini, bicara tentang mahar itu berkaitan dengan kultur ya, budaya. Oke. Buat para perempuan, jika kalian itu saling jatuh cinta, diskusilah dengan orang tuamu. Jangan jadikan mahar atau belis itu adalah penghalang untuk memulai bahtera rumah tangga kamu dengan pasangan. Itu yang paling penting. Oke. Sebenarnya ya, bicara tentang mahar ini kan diskusi antara kedua belah pihak sih yang paling penting. Iya. Begitu. Komunikasi. Itu yang paling penting. Begitu. Apa ya? Kalau konteks general di Manggarai ya, kalau kita lihat, saya memang tidak belum berpengalaman sih. Kalau Bang Rudi kan sudah berkeluarga. Jadi kalau di Bang Rudi sendiri kemarin itu apa ya? Maksudnya berarti belis ini sebenarnya harusnya bukan jadi masalah utama ya. Bukan. Belis atau mahar ini bukan jadi suatu masalah utama sih menurut saya. Oke. Yang penting uangnya. Bukan. Karena begini, bicara tentang budayanya orang NTT pada umumnya ya. Orang kita NTT itu pada umumnya itu mahar ini kan bukan hanya tentang uang tunai. Ada 3 ekor babi lagi, begitu, sama sapi, bahkan kerbau, kuda juga begitu ya. Ada hewan juga. Cuman begini Bang Karno, memang kalau bicara tentang budaya ini kita tidak bisa memaksa juga. Kan banyak juga yang berpikir begini kan, budaya ini kadang juga menjadi penghalang untuk hubungan. Hubungan. Sebenarnya
budaya ini kan kita yang ciptakan, dan tidak berarti budaya ini mempersatukan kita, tidak. Iya. Dan sebenarnya bisa koreksi sih kalau saya keliru. Sebenarnya budaya juga dapat sedikit berubah tergantung situasi dan kondisi. Oh iya, benar juga, tergantung cara pandang seseorang juga sih, bagaimana seseorang mengaminkan budaya itu aja. Iya. Dan intinya kalau Anda laki-laki, pastikan Anda mengenal dulu ini cewek ini saudara laki-lakinya berapa gitu. Benar. Dan yang paling penting juga Bang Karno buat laki-laki ya. Iya. Kalau bisa jangan hanya modal omong doang. Ya, itu sebelum bro orang cari istri, hal paling penting juga bermodal, berduit itu penting. Supaya tidak bunuh diri toh. Oke. Iya. Itu juga. Nah, kalau konteks tentang beres ini kan merambah ke arah tentang jadi kayak biasanya beres itu dipakai, saya cerita kalau bisa koreksi, dipakai untuk biaya pernikahan. Iya. Sebenarnya mahar ini kan secara keseluruhan ini kan bukan hanya untuk keluarganya si perempuan, tapi seluruhnya juga untuk biaya pernikahan dan lain-lain, bagian dari adatnya itu kan, itu semuanya kan termasuk di mahar itu sih ya. Kalau misalnya itu salah, silakan koreksi ya penonton. Terus buat penontonnya Bajo Talk yang mungkin di luar Manggarai, di luar Manggarai atau di luar NTT lah, maharnya orang NTT ya, atau belisnya orang NTT itu pasti ada hewannya. Kayak babi, kalau misalnya itu tadi secantik-cantiknya orang NTT ya ujung-ujungnya ditukar sama babi, sapi. Benar sekali. Ya, begitu. Cuman hal yang paling kita syukuri adalah meskipun perempuan NTT ya, mereka itu dimaharkan atau dibeliskan sama babi dan sapi ya, alhamdulillah sih ya, tidak ada yang tidak ada beban babi, tidak ada. Oke. Gitu. Dan sebenarnya kita punya tips kah untuk membuat beres sedikit kecil? Mungkin tadi komunikasi itu pertama komunikasi kedua belah pihak. Iya, komunikasi kedua belah pihak. Kalau dari saya nanti kalau bisa tambahkan juga, dari saya itu kita harus usahakan, jangan kita sih, saya pribadi. Nanti saya itu ada plan-nya. Kalau menikah itu yang diundang itu cuma 50 orang gitu. Karena itu kan memperkecil biaya, mengurangi risiko-risiko seperti yang apa ya? Ada kan acara-acara yang sampai berkelahi sampai jam 2 3 masih berkelahi. Jadi 50 orang itu 25 dari keluarga perempuan, 25 dari keluarga laki. Sebenarnya iya. Takutnya kalau kita undang 2000 tamu Karudi, Anda sudah mempersiapkan pesta tapi Anda tidak mengenal begitu teman-teman. Dari mana yang lain undangan ini? Kok saya tidak tahu gitu kan. Jadi sebenarnya gini karena memang bicara tentang mahar ini sebenarnya karena memang tren juga sih menurut saya. Iya. Kenapa? Jadi baku adu gitu kan? Iya, karena menurut saya ini semakin gini Kak, perkembangan modernisasi semakin kesini, semakin cara pandangnya orang tua kita juga yang notabene-nya mereka paham akan budaya itu semakin keluar dari zona kebudayaan itu. Kalau saya boleh simpulkan berarti mereka fokus ke transaksionalnya, bukan lagi. Yes, contohnya gini. Culture. Contohnya gini. Fakta ini bicara fakta ya. Di Manggarai kalau misalnya si perempuannya itu dilihat dari strata pendidikan. Nah, kalau S1. Iya, bicara mahar atau belis ini dilihat dari strata pendidikan. Biasanya yang tamat SMA ya let's say 60 atau 70 juta lah. Begitu. Tambah babi tambah babi, sapi dan lain-lain. Terus apalagi kalau yang sarjana. Iya. Entahlah dia sudah dapat kerja atau masih nganggur. Kalau sarjana ya tetap dia ngikut gitu. Sarjana ya let's say lah sarjana 70 atau 80 juta. Oke. Tapi kan sekarang itu sulit untuk kita bedakan. Harusnya kita harus mulai berubah harusnya sih. Melihat sarjana itu belum tentu dia secara ekonomi benar. Cuman mindset lu bro tidak diterima sama lingkungan. Beda dengan cara pandangnya orang tua. Makanya kasus-kasus sebegini sebenarnya itu orang bukan kita mau menyalahkan orang tua ya, tapi orang tua kita itu harusnya bisa memikirkan kembali tentang pengambilan keputusan untuk bicara mahar ini lah, menentukan rate. Itu tadi bro, seperti yang saya bilang itu kayak dilihat dari strata pendidikan loh. Bicara tentang belis ini yang SMA let's say 60 atau 70 juta, yang S1 80 sampai 100 juta, yang tidak sekolah
kita suruh sekolah lagi gitu. Intinya kalau mau Anda belis Anda mahal berarti harus sekolah ya. Kalau mau disimpulkan, kalau untuk teman-teman perempuan dimanapun, kalau tadi lihat dari angka itu kan, berarti harus sekolah sampai S2 lah maksimal. Bisa juga bro, apa ya? Salah juga kita kalau misalnya kita tadi ambil kesimpulannya kalau misalnya mau belis kamu mahal, kamu sekolah, salah juga disimpulkan. Karena ini kenapa saya bilang begitu? Itu kenapa saya bilang tergantung orang tua kita saja sih. Bagaimana menyingkapi mahar itu saja sih sebenarnya. Begitu. Iya. Ini kenapa saya bilang orang tua juga sekarang mungkin karena orang tua modern ya, jadi ngikut tren kayak yang begini. Kayak gini kan misalnya tetangga nih, kemarin dia punya anak menikah, terus belis atau maharnya 80. Terus dia masa saya di bawah itu kan tidak mungkin. Terus saya punya anak juga sama, anaknya dia dokter, anaknya saya dokter. Tidak, saya harus di atas dia deh. Nah, maksud saya cara berpikirnya orang tua ini yang perlu menurut saya perlu koreksi lah untuk membicara tentang mahar. Beratnya kepada keluarga baru ini. Iya, keluarga baru di apa ya? Maksudnya memulai kehidupan bahtera rumah tangga mereka itu dengan beban. Apalagi laki-laki, jadi harus laki-laki. Itu bagusnya sih kebudayaan kita orang Manggarai itu, maksudnya gotong royongnya itu tinggi sekali. Iya. Gotong royongnya tinggi sekali. Sampai kayak kita punya itu kan, kalau misalnya bro mau ambil istri itu gotong royong, gitu. Jadi logikanya kayak begini, kalau misalnya bro mau ambil istri itu seberat apapun persoalan keuanganmu, kondisi ekonomimu, itu nanti kan gotong royongnya kita akan disumbang dari keluarga. Nah, tapi gini penonton, tidak berarti kalau misalnya si Gekarno mau ambil istri terus sumbang uang dari keluarga, terus istrinya juga istri sama, bukan. Jangan sampai Anda malah pinjam ke bank untuk belis. Kasihan nanti keluarga baru Anda malah dikejar-kejar debt collector. Benar. Karena beban pinjam untuk dan hal yang paling penting ya untuk mungkin penonton yang mungkin sekarang sudah punya plan dengan pasangannya untuk menikah atau untuk ke jenjang yang lebih serius, hal yang paling penting itu adalah pastikan manajemen keuangan itu betul-betul harus terjaga lah. Oke. 250 juta tuh besar. 250 juta mahal sekali. Itu bisa dapat 250 Fortuner second. Iya, bisa dapat Fortuner second lah. Tapi itu yang EB luar kayaknya. Iya, cuman kita harus balik nama lagi 10 juta. Ya, cuman itu sih kesalahan terbesarnya itu adalah mengambil jalan singkat untuk bunuh diri. Itu sangat-sangat suatu kesalahan, bahkan dosa besar sih menurut agama apapun di dunia ini deh, kayaknya itu adalah suatu kesalahan besar sekali. Oke, next ini datang dari seorang oknum kepala desa di Manggarai Barat. Aniaya istri babak belur gara-gara masalah masak nasi terlalu banyak. Ini menarik juga sih ini berita. Masak nasi terlalu banyak. Kepala desa di Manggarai Barat aniaya istri babak belur gara-gara masalah masak nasi terlalu banyak. Tidak make sense ya teman-teman. Tidak make sense sama sekali ini kalau gara-gara masak nasi aniaya istri babak belur. Itu maksudnya seperti apa? Atau mungkin jangan-jangan si kepala desanya tidak mau nasinya dimasak, mungkin dia mau digoreng. Bisa jadi. Tapi kelengkapan beritanya seperti apa Bang Karno? Ini tapi menurut berita ini bukan kali pertama ya, bukan kali pertama. Jadi menurut laporan dari istri selaku korban ini, istri kepala desa, bahwa itu penganiayaan yang bukan baru pertama kali si kepala desa menganiaya istrinya. Sampai babak belur. Ini kayaknya babak kedua ya pukulnya. Habis babak belur, babak kedua. Iya. Dan saya kurang tahu dia pakai magic apa pakai priuk-priuk biasa yang dandang itu, karena kan pengaruh juga. Kalau yang magic mungkin bisa diukur kan, berapa keluarga yang hadir, berapa ini. Tapi kalau kita kaji dari kronologisnya ya,
gara-gara memasak nasi kayaknya tidak masuk akal sekali sih. Nah, jadi memang itu hanya mencari-cari alasan sebenarnya si oknum-oknum ini. Kita menduga ya. Oke. Bisa saja mereka punya persoalan lain. Persoalan lain yang mungkin mereka tidak publikasikan. Nah, ya mungkin karena memang punya masalah lain, lihat dia masak nasi juga terlalu banyak. Begitu, padahal mereka tidak punya anak asrama atau mungkin ya maksud saya begini, dia masak nasi terlalu banyak, mungkin dia mau asrama, kita tidak tahu. Tapi kita tidak tahu terlalu banyak ini berapa terlalu gitu. Itu yang perlu kita, mungkin menurut istrinya ini sudah oke kayaknya, tapi menurut suaminya melihat nasi kayaknya ini oke, tapi saya menyalahkan istri saya dari mana ya? Makanya kita menduga ya penonton, mungkin mereka punya masalah pribadi gitu. Hanya memang si kepala desa ini lampiasnya melalui lihat nasi banyak gitu. Sayang sekali nasib kepala desa ini, harusnya dia kepala desa dan memimpin desa, tapi sayang sekali dia jadi kepala dosa. Kepala, jadi belokannya ke situ. Dari masalah-masalah yang viral di awal-awal tahun 2025 ini, hal yang paling penting itu adalah untuk teman-teman kita yang menonton, jadikan semua masalah-masalah ini adalah sebuah pelajaran untuk mengambil langkah atau mungkin mengambil sikap untuk kalian yang sekarang mungkin sedang sekolah atau mungkin sudah punya pasangan. Jadikan masalah-masalah di awal tahun ini yang begitu viral adalah pelajaran untuk kalian memulai kehidupan. Dan untuk yang tadi yang masih sekolah tapi sudah mulai berpacaran, tidak ada masalah, tapi pastikan PR Anda selesai dulu. Benar. Selesaikan dulu SMA. Benar. Seperti ada quote yang begini, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Karena ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.